ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جاهد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan sebagai khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah sangat mencintai kita, dan setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam kondisi sehat sakit pun, bekerja atau tidak bekerja, Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga alhamdulillah di Jumat hari ini masih kita sempat menyempatkan diri hadir untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi contoh kita, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, terlebih dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini manusia dalam kondisi ketakutan. Di seluruh dunia manusia dalam kondisi ketakutan. Tapi kadang juga terjadi ketakutan yang sangat luar biasa, melebihi ketentuan yang telah digariskan Allah. Ini akibat COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Banyak kerugian-kerugian yang terjadi yang mengaku diri rugi. Banyak masalah-masalah yang muncul menurut mereka. Dalam khutbah yang singkat ini saya mau mengangkat satu ayat yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan virus corona, supaya rasa takut kita tidak berlebihan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan. Sesungguhnya Allah yang menciptakan perumpamaan-perumpamaan seperti nyamuk. Ma ba'udatan fama fawqaha, bahkan yang lebih kecil dari seperti itu tidak boleh dilihat, dipandang oleh mata langsung, seperti molekul, bakteri dan lain sebagainya, termasuk virus corona. Allah yang menciptakan. Semua ciptaannya Allah ini ada manfaat dan tujuannya, ma ba'udatan fama fawqaha, untuk manusia. Makanya orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna
haqqun min rabbihim. Orang beriman akan membenarkan kejadian itu, bahwa ciptaan Allah itu ada manfaat dan tujuannya untuk manusia. Karena semua makhluk ciptaan Allah, bahkan batu-batuan pun yang ada di muka bumi ini, itu bertasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh. Semua ciptaan Allah di muka bumi ini, apakah itu makhluk, apakah itu benda, apakah itu tumbuhan dan lain sebagainya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tujuan dan manfaat untuk manusia. Tetapi orang kafir, kata Allah, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Fayaquluna madza aradallah, kata orang kafir. Ciptaan Allah itu, perumpamaan Allah itu hanya menyesatkan manusia, dan inilah yang terjadi sekarang ini. Padahal kata Allah, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudillu, kata Allah, saya ciptakan itu tidak untuk menyesatkan manusia. Tapi ada kalimat illa al-fasiqin, kecuali orang fasik. Nah, kalau makhluk ciptaan Allah ini menyesatkan, kita yakin dan percaya bahwa kita masuk kategori orang-orang yang fasik. Yang mana orang fasik? Orang fasik adalah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini kata Allah. Orang fasik adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari perjanjianku dengannya. Ini kata Allah. Jadi orang yang disesatkan akibat penciptaan perumpamaan Allah seperti nyamuk dan lain sebagainya, tidak ada manfaat dan tujuannya untuk dia, maka yakin dan percaya dia masuk kategori orang fasik. Koreksi diri kita. Orang fasik adalah allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu orang fasik. Sekarang ini banyak berita di medsos, di TV dan lain sebagainya. Ada yang hebat menemukan virus, katanya antivirus corona. Padahal dia belum pernah lihat virus. Hanya menyesatkan kita, sehingga muncul rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Yakin, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Ujian yang diberikan yang paling berat di sisi manusia adalah ujian khauf, rasa takut. Sekarang nampak kelihatan kita rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kita ikuti anjuran pemerintah, kita ikuti anjuran majelis ulama, menghindari kerumunan, bahkan meniadakan untuk salat berjamaah. Bisa saja, karena salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Salat berjamaah jenisnya, bukan salatnya. Salat berjamaah fardu kifayah. Sementara menjaga kesehatan diri kita adalah fardu ain, lebih tinggi derajatnya. Makanya fatwa ulama menginginkan supaya menghindari kerumunan. Tetapi rasa ketakutan ini sangat luar biasa, melebihi dari ketentuan Allah. Yakinkan bahwa virus corona Allah ciptakan di muka bumi ini ada manfaat dan tujuannya untuk kita. Kecuali kalau kita ingkari Allah. Sekarang banyak yang ingkari Allah. Kita dilarang kerumunan, kita dilarang berjamaah di masjid, tapi di rumah pun tidak melakukan hal itu. Idul Fitri dianjurkan untuk berjamaah di rumah masing-masing. Sholat sunat berjamaah. Mereka kumpulkan keluarganya, tetapi di saat bersamaan sholat fardu dia tinggalkan. Ini artinya rasa ketakutan kita sangat luar biasa. Sudah ingkari Allah, padahal kita pernah berjanji di hadapan Allah. Saya pernah sampaikan, tidak satupun manusia di muka bumi ini yang hadir menghirup udaranya dunia kalau dia tidak melakukan perjanjian dengan Allah. Di saat kita masih dalam kandungan ibu kita, di dalam perut ibu, berumur 9 bulan 10 hari, Allah sendiri yang mendatangi kita. Allah sendiri yang menanyakan kepada kita, hei si fulan, tahukah kamu siapa saya? Alastu birabbikum. Yakin bahwa kita yang hidup di dunia ini, yang menikmati
Udaranya Allah di muka bumi ini, yakin bahwa kita pernah mengucapkan, menjawab pertanyaannya Allah, lalu mengatakan qalu bala syahidna. Saya tahu engkau ya Allah, engkaulah Allah satu-satunya yang tempatku aku menyembah, dan engkaulah satu-satunya tempatku untuk meminta pertolongan. Apa yang terjadi sekarang? Dengan virus corona, rasa ketakutan kita luar biasa. Lupakan Allah. Kita ikuti anjuran pemerintah, kita ikuti anjurannya majelis ulama. Tetapi rasa ketakutan kita jangan seperti itu. Kita pakai masker, kita ikuti. Karena ada orang yang lebih ahli mengatakan bahwa virus itu akan menyebar seperti ini. Untuk menghindari pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan itu agama mengajarkan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari kerumunan boleh. Salah satu ketaatan kita kepada pemerintah, ulil amri minkum. Salah satu ketaatan kita kepada ulama sebagai pewaris tunggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan terlalu berlebihan rasa ketakutan kita. Karena ada manfaatnya untuk kita. Coba lihat nyamuk yang besar yang nampak dengan pandangan mata kita. Banyak orang yang kena penyakit malaria, banyak orang kena penyakit demam berdarah dan lain sebagainya. Yang kita pikirkan nyamuk itu merusak kita. Tetapi kita tidak terpikirkan apa tujuannya. Ada orang yang memikirkan membuat pabrik nyamuk sehingga dia mendapatkan kenikmatan. Salah satu bahwa betul apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingkari apa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika hum khasirun. Kalau kita lakukan itu, kita termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang banyak orang yang merugi, mengatakan dirinya rugi karena apa? Faktor ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi tidak memikirkan faktor menuju ke akhirat. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti anjuran pemerintah dan ulama. Tetapi mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan pada diri kita bahwa semua makhluk ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu mari kita bertasbih kepada Allah. Allah telah memberikan waktu kepada kita. Gunakan waktu itu untuk bertasbih, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ada yang namanya waktu sahar. Waktu sahar itu di saat umur 20 menit sebelum azan subuh. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Siapa yang memanfaatkan waktu sahar itu memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan seketika itu Allah akan mengabulkan. Tapi yang dimohon adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan kita sekarang ini adalah mari kita bersama-sama mohon kepada Allah untuk supaya makhluk yang berupa corona ini kembali ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan